Halo teman-teman, masih bersama channel Drama Seru. Kali ini kita membahas cinta terlarang tentang akibat dari teman sekantor yang didekatinya sebagai teman untuk bertukar pikiran. Ternyata ini yang terjadi. Nia namanya adalah seorang istri pekerja keras dan memiliki banyak uang. Sementara Febri adalah suaminya yang tidak memiliki pekerjaan, hanya berdiam diri di rumah, tapi dia setia loh. Malam itu para tetangganya datang karena mereka sering ribut di rumahnya. Karena suaranya keras hingga membuat tetangganya menegurnya supaya baik-baik saja untuk rumah tangganya. Keesokan hari, Nia berkumpul dengan teman sekantornya. Dia membicarakan keadaan rumah tangganya bersama temannya itu, yang sedang tak baik-baik saja. Temannya pun merasa marah karena mendengar itu. Malam hari pun tiba. Febri menemui teman-temannya untuk bercerita tentang rumah tangganya juga. Ia heran kenapa akhir-akhir ini istrinya tingkahnya mulai aneh terhadapnya. Benar saja, Nia diantarkan pulang oleh Buyung hari itu. Ia sangat senang karena adanya Buyung yang mengerti akan perasaan yang dialaminya. Tanpa dia sadari, akibatnya bakal jadi seperti ini. Nia pun pulang kerja sore itu melihat rumahnya kotor karena sampah yang berserakan dan tak dibersihkan oleh suaminya itu. Dengan marah, dia sudah tak baik-baik saja dengan suaminya itu. Febri pun datang setelah nongkrong dengan teman-temannya. Langsung saja ia memarahi suaminya itu yang tak tahu kerja. Ia pun mengusirnya karena Nia telah lelah menghadapi suami. Keesokan hari, Nia seperti biasa pergi kerja ke kantor. Ia pun menceritakan masalah rumah tangganya pada Buyung. Nia telah bersalah telah melakukan ini, yang menceritakan masalah rumah tangganya pada orang lain. Suli temannya pun datang ke tempat yang sama. Ia pun mendengarkan cerita dari Nia tentang rumah tangganya itu. Ia pun marah karena suaminya yang malas kerja dan di rumah saja. Benny dan Beno namanya adalah teman Febri yang melihat Nia sedang berduaan dengan pria lain di belakang Febri. Teman mereka itu curiga mereka benar selama ini kalau seperti ini. Keesokan hari, Benny dan Beno langsung menemui Febri, lalu memberitahukan kejadian yang dia lihat semalam, kalau istrinya sedang berduaan dengan pria lain hingga larut malam. Bergegaslah Febri pulang ke rumahnya, langsung menemui Nia, istrinya. Lalu ia pun memarahinya karena telah berduaan dengan pria lain. Tak diduga, Nia yang balik marah karena telah dilarang berduaan dengan pria lain. 2 hari kemudian, Nia pergi ke rumah orang tuanya, memberitahukan kalau dia sudah tak tahan lagi terhadap suaminya itu yang pengangguran. Tapi jangan langsung berselingkuh ya, ada-ada aja. Karena kejadian itu, Febri pun tak ambil pusing. Ia langsung mencari wanita selingkuhan untuk bersamanya. Ia pun perlahan melupakan istrinya karena perlakuan yang diterimanya selama ini. Dari sinilah mereka berdua telah mulai menjarak hubungan. Padahal hubungan ini masih bisa diperbaiki ya.
Itulah gunanya mereka harus bicara baik-baik ya teman-teman. Keren. Esok hari, Febri pun tengah asik bermain kuda-kudaan dengan wanita lain. Karena tempurung berbulu istrinya tidak bisa digenjot lagi. Makanya Febri mencari wanita selingkuhan seperti ini. Sementara Nia didatangi oleh ayah dan ibunya untuk membicarakan kelanjutan hubungan rumah tangganya. Tapi sayang, Febri sedang tak berada di rumahnya karena Febri sedang bermain kuda-kudaan dengan selingkuhannya. Esok hari, Febri mencoba baikan dengan Nia karena malas ribut terus. Tapi Nia malah meminta lebih pada Febri. Febri yang tak tahan lagi melihat sikap Nia. Ini yang terjadi. Nia dan temannya pun langsung mendatangi rumah wanita selingkuhannya Febri, suaminya itu. Benar saja, Febri sedang ada di dalam rumah itu karena ia habis cicipi tempurung berbulunya wanita itu. Suli dan Nia pun begitu senang karena telah memarahi wanita selingkuhannya itu. Nia tak menyangka kalau suaminya ketahuan selingkuh di belakangnya selama ini. Febri lalu pulang ke rumah untuk menemui Nia istrinya itu. Ia merasa malu karena telah ketahuan selingkuh dengan wanita itu. Betapa marahnya Febri saat itu karena Nia datang ke tempat itu. Karena suara mereka yang begitu keras, Pak RT dan tetangganya pun datang untuk menegurnya. Mereka pikir ada apa gitu. Tetangga yang merasa tak nyaman karena suara mereka berdua. Sebagai Pak RT, ia memberikan pengarahan yang baik untuk rumah tangganya, supaya baik-baik saja untuk kedepannya. Jangan ada lagi masalah yang membuat tetangganya hingga merasa tak nyaman. Keesokan hari, Febri ingin meminta uang pada Nia istrinya untuk beli ikan asin. Tapi Nia menolak. Febri pun langsung melakukan yang tak baik pada istrinya itu. Ternyata ini yang diperbuat olehnya. Nia pun bergegas pergi ke rumah orang tuanya untuk menceritakan kejadian yang dialaminya tadi malam. Kalau kepalanya ada sesuatu yang membuatnya bingung, ia pun bersedih. Esok hari pun Nia dan orang tuanya datang kembali ke rumah Nia. Tetap saja mereka tidak bertemu dengan Febri. Kali ini mereka sudah tak sabar dengan kelakuan Febri ini. Febri rupanya dan teman-temannya ternyata sedang menunggu Buyung di jalan karena ia berselingkuh dengan istrinya, katanya. Padahal kenyataannya bukannya teman-teman. Mereka hanya berteman, tetapi tidak seperti itu. Benar saja, tak lama kemudian Buyung pun datang dengan menaiki motor sendirian. Ia tak menyangka bakal bertemu dengan Febri dan teman-temannya. Sehingga ini yang terjadi padanya. Keesokan hari seperti biasa, Nia yang pergi kerja melihat Buyung sedang sakit perut akibat kejadian semalam. Ia pun menceritakan semuanya pada Nia. Ini adalah ulah suaminya itu, katanya. Harinya pun telah tiba. Ternyata ketika Febri pulang ke rumah, ayah dan ibu mertuanya sudah menunggu di rumah untuk membahas hubungan rumah tangganya yang tak baik-baik saja, katanya. Ternyata
Istrinya mengajak Febri untuk berpisah karena perlakuannya selama ini. Tapi Febri meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Teman-teman, semua ini adalah pelajaran akibat berteman sembarangan dan terlalu cepat mengambil keputusan. Hingga jadi begini ya teman-teman. Akhirnya mereka pun berpisah. Sekian.